Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku presentator dari kelompok 8 yang terdiri dari Al-Maidah, saya sendiri Syarafli, kemudian Ahmad Jamil Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang pengertian aliran Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Siapa pendirinya? Kurang lebihnya akan kami terangkan di sini. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis. Mengapa disebut kaum rasionalis? Karena kaum Mu'tazilah lebih banyak memakai akal dalam setiap permasalahannya, dan mereka pun meyakini bahwa akal yang dimiliki manusia itu lebih baik dibandingkan tradisi. Sedangkan menurut arti teologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Tuhan. Kedua perselisihan pendapat tersebut menjadi awal kemunculan paham Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri. Asal-usulnya nama ini diberikan oleh orang yang bernama Wasil bin Atha karena tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan sebagai nama dari bagian aliran teologi mereka. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah sendiri, aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Irak pada abad 2 Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, pada saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah dapat menunjukkan pada dua golongan. Golongan yang pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam sikap yang lunak ketika menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan yang netral pada masa inilah yang sesungguhnya disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khalifah. Golongan kedua munculnya sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah karena peristiwa tahkim. Karena peristiwa itulah golongan Mu'tazilah ini muncul, sebab mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Perihal nama Mu'tazilah sendiri itu bukan dari kaum Mu'tazilah yang memberikan nama tersebut, melainkan orang-orang lain. Kaum Mu'tazilah sendiri menamakan dirinya dengan nama Ahlu Adil wa Tauhid, ahli adil dan keesaan. Tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah itu ada banyak. Yang pertama seperti di sini Wasil bin Atha
Abu Huzail al-Alaf, Al-Jubai, An-Nazam, Al-Jahiz, Muammar bin Abad, Bishr al-Mu'tamir, Abu Musa al-Mudraf, Hisham bin Amr. Namun yang di sini cuma dijabarkan 2 orang saja. Yang pertama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha merupakan pelopor munculnya aliran Mu'tazilah. Beliau merupakan mantan murid dari Hasan al-Basri. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Yang pertama, paham al-manzilah bainal manzilatain. Yang kedua, paham qadariyah. Yang ketiga, paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran itu kemudian menjadi doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah baina manzilatain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Untuk yang kedua, Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail al-Alaf lahir di kota Basrah. Beliau merupakan seorang filosof Islam. Ia mengetahui banyak filsafah Yunani dan itu memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bersifat filsafat. Abu Huzail al-Alaf mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Melalui sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah sempat menjadi mazhab resmi negara. Ajaran-ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Yang pertama tauhid atau keesaan Tuhan. Dalam konsep Mu'tazilah adalah mengesahkan Tuhan dari segala sifat. Untuk tauhid sendiri, tauhid adalah ajaran Islam pertama dan utama. Sebenarnya tauhid ini bukan milik khusus kaum Mu'tazilah. Akan tetapi, karena mereka menafsirkannya sedemikian rupa dan mempertahankannya dengan sungguh-sungguh, maka mereka terkenal sebagai ahli tauhid. Begitu. Kemudian al-adlu. Menurut Mu'tazilah, manusia memiliki kebebasan dalam segala perbuatan dan tindakannya. Kemudian al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman Allah yang dipegang oleh Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan, sehingga setiap orang atau setiap manusia dapat merasakan balasan dari Tuhan terhadap segala perbuatannya. Untuk al-wad'u sendiri, yaitu nas-nas dalam kurung Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah kepada orang-orang yang berbuat baik atau yang taat. Mereka akan diberi ganjaran baik berupa pahala dan surga. Untuk al-wa'id sendiri, yaitu nas-nas yang terdapat ancaman bagi orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksaan yang pedih. Kemudian al-manzilah baina manzilatain, yang dimaksud dengan tempat di antara 2 tempat oleh kaum Mu'tazilah adalah tempat bagi orang fasik, yaitu orang mukmin yang melakukan dosa besar namun tidak dianggap musyrik. Maka mereka akan ditempatkan di suatu tempat antara surga dan neraka.
Kemudian yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Mu'tazilah, orang yang menyalahi pendirian mereka dianggap sesat dan harus dibenarkan kemudian diluruskan. Oleh karena itu, Mu'tazilah tidak segan-segan membunuh siapa saja yang bertentangan dengan paham mereka, seperti yang terjadi pada peristiwa Quran makhluk. Golongan-golongan Mu'tazilah. Yang pertama, John of Damascus. Teori ini mengatakan bahwa Tuhan zat yang baik, menjadi sumber segala kebaikan, dan tidak dapat mengerjakan keburukan. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang bisa menimbulkan pengertian bilangan, gambaran-gambaran yang dilakukan oleh kitab suci. Ketika membicarakan Tuhan hanyalah sebagai lambang semata, agar manusia dapat mudah memahaminya. Manusia bebas berbuat dan memilih yang karenanya ia diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, Sabit bin Qurrah. Diambil dari teori pemujaan kekuatan akal. Akal dengan pikiran pula ia dapat mengetahui baik dan buruk. Dan dari Sabit pula diambil cara-cara pembenaran agama dengan alasan-alasan pikiran. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 tentang apa itu Mu'tazilah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mungkin ada salah ucapan, harap dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.